Qad tawaqqafa ba'dul ulama'il mutaakhirina fi haddiha. Dan sungguh kita kata tawakuf artinya tidak mengambil kesimpulan kita kata dengan pasti sebagian ulama mutakhirin tentang hukuman hadnya. Jadi hadnya ini hukumannya apakah dengan cara digebuk, dengan berapa kali, apakah dengan kita kata takzir, ajar adab. Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Wara'a anna akilataha tu'azzaru bima dunal haddi. Dan berpendapat sebagian mereka bahwasanya pemakannya ini kita kata peminumnya ini itu tadi kita kata daun-daun yang kita kata yang membuat seseorang menjadi bertingkah laku kita kata aneh itu tu'azzaru bima dunal haddi, ditakzir dengan kita kata yang lebih rendah daripada had. Kalau had digebuk pakai rotan, ini pakai kayu aja pakai rotan. Takzir namanya sepeda kapok. Ada kita kata apa? Shock terapinya buat dia. Kalau orang cuma apa aja kalau dari Aceh dulu orang belum mikir ya. Nah, lupa kalau serong, nah lupa kalau anak di depan umum mukanya udah kita kata dipajang. Nah, itu kan ada malunya jadinya. Kalau sekarang bukan pakai berapa kali juga anteng-anteng aja. Haitsu zannaha tughayyirul aqla min ghairi qarabin bi manzilatil bani. Di mana ketika itu tadi ditakzir yang enggak seperti kita kata dihukum had, haitsu zannaha tughayyirul aqla. Yang menurut dugaannya itu akan merubah akalnya. Yang tadi kita kata itu ngomongnya ya benar, nah jadi ngaco. Min ghairi tarbin tanpa kita kata sampai dia itu mengalami kita kata apa namanya perubahan yang besar. Di manzilatil banji seperti kita kata kedudukan yang namanya kita kata tadi apa namanya daun apa namanya itu minum obat bius. Obat bius kan macam-macam, ada kokain, ada apa namanya marijuana, ada ini ada itu. Itu semua obat-obatan sekarang juga memang bahannya dari bahan seperti itu, obat bius segala macam. Walam yajid lil ulama ilmu taqaddimina fiha kalam. Dan tidak ya kita kata tidak mendapatkan bagi para ulama yang terdahulu pada kita kata kedudukan tadi apa namanya minuman-minuman atau kita kata daun-daun yang memang itu membuat mabok satu pembicaraan. Tinggal ada kesimpulan ulama mutaqaddimin hukuman orang yang kita kata mengkonsumsi selain khamar tadi sama-sama memabukkan dan sama menghilangkan akal. Walaysa kadzalika, tapi bukan seperti itu. Bal akilatuha yansawna wa yastahuna kasyrabil khamri wa aksar. Tapi bahkan itu kita kata pemakannya karena ini bendanya benda padat dan sauna itu merasa kita kata mabuk, seolah dia mabuk. Wa istahuna dan terus menginginkan minum tersebut. Kasyarabil khamri seperti minum khamar. Wa aksaru dan kata bahkan lebih banyak. Jadi bahkan yang tadi yang namanya kunab. Nah, ini orang yang makan kita kata tadi daun-daun tadi itu dia meskipun enggak bentuknya cair sama itu kita kata jadi mabok dia sama aja minum khamar dan terus-terusan pengen minum gituan, pengen makan gituan, pengen ngisep gituan, sama aja kita kata orang yang minum khamar. Hatta la yasiru anha sehingga mereka la yasbiru anha sampai itu enggak sabar. Jadi kalau udah datang tuh nagih pengen minum itu, pengen makan itu kan ada sekarang. Karena kalau udah keranjingan apa tuh? Begitu dia, nggak sabar dia. Bagaimana caranya supaya itu cepat-cepat bisa tidak diperoleh. Fatasudduhum an zikrillah ta'ala wa anis shalah. Dan mereka juga memalingkan mereka daripada mengingat kepada Allah Ta'ala dan kita kata dari melaksanakan sholat. Hampir udah kagak ingat. Jadi kata rumahnya depan musola ditombol juga. Kagak ingat tombol sholat. Karena itu tadi udah kita kata pengaruh dengan kita kata pengaruh minuman-minuman tadi atau kita kata
daun-daun yang dihisap melalui kita kata daun kunap tadi. Wa ghairi zalika, dan banyak tuh kita ma fiha minad diyasati wat takhamsi, beserta ma fiha apa yang terdapat dalam kerusakan tersebut, minad diyasati wat takhamsi, daripada kita kata dia itu kita kata berlaku, kita kata tadi apa bertingkah laku seperti kita kata perempuan, dan juga kita kata ada kelemahan dalam tubuhnya. Wa fasadil mizazi, dan juga kerusakan dalam kita kata keseimbangan tubuh. Jadi kalau namanya kita kata pembawaan tubuh kita nih, ya pembawaan kita lagi normal, cara ngomong kita, raut muka kita, terus suhu badan kita, itu kalau nggak terkena pengaruh tadi minuman atau kita kata tadi benda-benda tadi, itu masih normal. Tapi ketika itu tadi kena gituan, dia udah masuk ke dalam tubuhnya, maka akan berubah tuh semua tadi. Wa ghairi zalika, dan juga selain hal tersebut. Jadi banyak tuh dampaknya daripada apa? Akibat tadi kita kata ya minum atau kita kata menghisap tadi kita kata daun yang berbentuk kita kata daun ini. Lakin lama kana jaminatan matkumatan la yasasaroban. Ini tetapi manakala itu bentuknya jamin atau benda keras, pel ya, yang matkumatan yang kita kata itu dimakan, layasat saroban, itu bukan termasuk namanya minum. Tentang ini hukumnya kalau itu bendanya benda padat, kalau khamar kan najis karena benda cair. Dari sisi kita katakan najisannya, ini dari segi kenajisannya kalau benda ini benda padat, ini bagaimana hukumnya, apa sama apa enggak tuh sama tadi yang cair, yang khamar tadi. Tanaza'al ulama fi najasatiha ala salasati aqwalin. Ulama berbeda pendapat dalam hukum kenajisannya pada 3 pendapat. Nah, ini kalau itu benda cair, benda padat, pel, apakah ini najis atau tidak? Tapi kalau tadi kita kata khamar yang benda cair, itu kita kata najis hukumnya. Itu sudah sepakat para ulama. Ini kalau benda padat seperti apa diolah jadi padat, apakah najis atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat pada 3 pendapat. Fi mazhabil Imamil Ahmada wa ghairihi, pada mazhab pendapat Imam Ahmad dan yang lain. Jadi ini Imam Ahmad dan Imam yang lainnya ada 3 pendapat yang berkaitan dengan hukum kenajisan benda-benda tadi yang bentuknya bentuk padat, bukan bentuk cair tadi. Fakila, maka dikatakan dia najisatun kalau khamril masrubah. Ini kata pendapat pertama itu najis, sama tuh kita kata khamar yang diminum. Ini kan dia dimakan bukan diminum. Tadi kalau minum cair, ini dimakan apa disuntik atau di apa? Itu namanya sama tuh kalau khamril masrubah. Wa hadza huwa al-i'tibarus sahih. Ini adalah kita kata pemandangan atau kita kata pandangan yang sahih. Wa qila, dan ada pendapat juga, la itu enggak najis di jumudiha karena itu benda dijamin padat, keras, enggak najis. Nah, ini banyakkan. Ini pendapat yang pada mazhab Syafi'i ini dipakai nih, jamin. Jadi kalau gimana khamarnya najis yang bentuknya cair, kalau ini bentuknya padat, jamin, maka ini juga najis. Wa qila yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha. Pendapat yang ketiga mengatakan itu dibedakan antara yang jaminnya dan yang cairnya. Jadi kalau ini jaminnya seperti apa, cairnya seperti apa, ini dibedakan. Tapi meskipun tadi kita kata ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan itu najis sama aja khamar yang cair. Yang kedua itu kagak najis karena bentuknya benda padat. Yang ketiga itu dibedakan. Ya dilihat dulu mana tuh kita kata yang terbanyak, apakah jaminnya, yang kita kata benda padatnya, atau kita kata yang cairnya. Wa bi kulli halin, tapi secara umum fahiya dakhilatun bima haramallahu wa rasuluhu minal khamril muskiri lafzan wa makna. Jadi pada umumnya fahiya dakhilatun bima haramallahu wa rasuluhu, itu masuk dalam kita kata apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, Allah yang larang, minal khamri yang terdiri dari kita kata khamar, al muskiri yang memabukkan, lafzan wa makna, lafaznya dan pemahamannya.
Jadi dua-duanya masuk. Lafaznya itu tadi kita kata kullu muskirin khamrun masuk, dan maknanya juga itu yang namanya memabukkan juga masuk. Nah, jadi dua-duanya masuk dalam kata-kata pada lafaznya dan maknanya. Karena tadi masuk pada kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Mau itu yang memabukkan air kek, mau benda padat kek, mau bubuk kek, itu masuk yang namanya kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar.